Bismillahirrahmanirrahim. Wa alayka ya akhi bi islahi niyyati wa ikhlasiha wa tafqidiha wa tafakkur fiha qabla dukhuli fil amali fa innaha asasul amali wal a'malu tabi'atun laha hasanan wa qabhan wa sihhatan wa fasadan. Wa alaika ya akhi, hendaknya atas engkau wahai saudaraku. Kita diingetin sama pengarang kitab, sama Habibullah bin Alwi al-Haddad, diingetin gitu, dianggap saudara gitu. Ya, hendaknya kepada engkau wahai saudaraku gitu. Biislahin niat, untuk terus memperbaiki niat, untuk terus memperbaiki niat kita. Wa ikhlasiha, dan keikhlasan di dalam setiap niat. Jadi kita diingetin untuk terus memperbaiki kita punya niat, serta terus kita perhatikan ikhlas gak nih kita punya niat begitu. Wa tafqiduha wa tafakkur fiha, dan hendaknya engkau kuatkan niat tersebut. Jadi kalau kita mau melakukan satu amal, niatnya perlu kuat. Selain memperbaiki niat, ya, kemudian kita lihat ikhlas kita punya niatan, dan juga kita perkuat. Ya, gitu. Kalau kita nggak kuat niatnya, biasanya nggak laksana gitu. Ya, bisa begitu ya. Kalau amalan niatnya nggak kuat, biasanya nggak laksana. Wa tafakkur fiha qabla dukhul fil amal, dan hendaknya kita berfikir di dalam niat tersebut sebelum masuk untuk mengamalkan satu amal. Mikir dulu kita sebelum kita melakukan satu perkara amal, hendaknya kita mikir gitu ya, mikirnya ini niatnya karena Allah apa bukan gitu. Ya, ini niatnya ikhlas apa terpaksa gitu. Jadi sebelum amal, sebelum kita masuk kepada satu amalan, maka hendaknya kita harus berpikir dulu begitu matang-matang ya. Fa innaha asasul amali, karena sesungguhnya niat itu adalah dasar daripada amal, pokok amal. Ya. Jadi niat itu adalah pangkalnya amal. Nggak bakal pernah terjadi satu amal kalau nggak ada niat. Jadi ini pangkalnya, pokoknya amal itu ada di niat. Ya, kalau orang nggak niat nggak jadi amal, nggak ada. Orang yang melakukan sesuatu pasti diawali dengan niat. Mau itu amalan baik ataupun amalan buruk, gitu. Pasti ada niat gitu. Ya, gitu. Wal a'malu tabi'atun laha, dan amalan-amalan yang kita lakukan itu sebagai pengikut daripada niat. Jadi niat itu, ya, amalan yang kita lakukan itu adalah pengikutnya. Niat itu dasarnya. Jadi amal itu sesuai dengan niatan. Antum pengen kesini, tadi niatnya ngapain? Ngaji. Pokoknya niat tuh. Ya, begitu. Ya, saya pengen ngaji di Gang Talim. Ya, begitu. Dan amal tuh ngikutin. Pengikutnya amal tuh pengikutnya. Hari kita jalan tuh. Dari rumah niatin pengen ngaji, kesini akhirnya ngikutin tuh. Kita berjalan. Nah, jalannya kita itu adalah amal. Nah, amal tuh pengikut. Maka amal itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi bakal ngikut tuh amal tuh. Kalau niatnya kita baik, amal bakal ngikutin baik. Ya, kalau niatnya kita buruk, amal kita bakal buruk. Kalau kita niat ke Gang Khalid, kira-kira bakal ke Bogor kan? Nggak mungkin. Ya, kita niat nih di jalan mau kerukut begitu. Terus kita jalan ke Bandung, kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Kalau kita niatnya ke jalan ke kerukut, pasti amal kita, jalan kita ke
kekerukut begitu. Maka amal itu adalah mengikuti apa yang diniatkan di dalam hati begitu. Laha hasanan wa qabahan wa sihatan wa fasadan. Terkadang ya, amal kita itu bisa baik tergantung niat kita. Kalau niatnya baik, amalnya pasti baik. Ya, begitu. Wa qabahan bisa juga buruk amal kita. Kalau niatnya buruk, kalau niat buruk pasti ya begitu buruk amalannya. Ya. Wasihatan dan juga benar amalnya tergantung dengan nih. Wafasadan atau amalnya rusak tergantung pada niat gitu. Ya, jadi rusaknya amal, bagusnya amal, jeleknya amal, ya, sahnya amal itu tergantung pada niat. Kalau kita niat sholat zuhur tapi sholatnya sholat subuh, nyambung nggak tuh? Kagak nyambung, amalnya nggak tabi, nggak jadi pengikut. Kalau kita sholat zuhur biasanya usulnya apa? Usuli fardhu zuhri arba'a rakaat, gitu. Ya, niatnya pasti begitu. Jadi nggak mungkin kita niat zuhur sholatnya sholat subuh, atau niat zuhur sholatnya sholat asar, nggak mungkin. Kita niat pengen ke Bogor besok, ya, gitu. Jalannya ke Bandung, nggak nyambung, nggak sesuai niatnya gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niat. Setiap amalan itu semuanya terletak atau bergantung pada niat. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya tiap-tiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Kalau kita pengen duduk di majelis ilmu tapi niatnya cuma pengen main-main, niatnya main-main, maka dapatnya cuma main-main. Kalau kita duduk di majelis ilmu niatnya pengen mendapat pahala, mendapat redha, mendapat ilmu, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Apapun amalan tuh. Kalau kita sedekahin anak yatim, fuqara, masakin, niatnya pengen dipuji sama orang, cuma segitu doang dapatnya, dapat pahala kan? Kenapa? Likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatin. Kalau diniatnya untuk dipuji, ya dapatnya cuma begitu, nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, rusak amalannya karena niatnya. Maka berapa banyak orang yang amalannya bagus rusak cuma gara-gara rusaknya niat begitu. Amalannya bagus, dia pengen sholat Johor, cuman pengen dipandang sama calon mertua gitu, ya, jadi rusak. Padahal amalannya bagus kan? Amalannya Nabi, sholat itu amalannya Nabi, perintah Allah, bagus, niatnya bagus, amalannya, tapi niatnya salah. Sering ke masjid, sering ke musola, ya, begitu sholat niatnya cuma satu, pengen diangkat jadi ketua masjid. Amalnya bagus gak? Niatnya jelek gak? Sayang begitu. Sayang. Ya, begitu. Bapak ngumpulin anak yatim, ya, nyantunin anak yatim, ya, gitu. Anak yatim kan berarti bapaknya meninggal, gitu. Maknya masih muda, janda muda, gitu. Wah, aset nyantunin sering banget. Bagus santunannya, Pak. Santunin yatimnya amalan mulia gak? Tapi kalau yang dicecer emaknya, rusak amalan yang baik. Rusak gak amalan yang baik? Amalannya mulia, rusak tuh amalan yang mulia gara-gara lihat emaknya. Gitu. Ya, betul gak? Fa'alaika an la taqula qawlan wa la ta'mala amalan wa la ta'zam ala amrin illa wa takunu niyyatuka bidzalika taqarrub ila Allah wa ibtigha'is shawab. Dan janganlah engkau berkata
dan jangan pula engkau mengamalkan satu amalan, wala ta'zam ala amrin, dan jangan pula engkau berazam untuk melakukan satu perkara, illa kecuali wa takunu niyyatuka bidzalika taqarrub ila Allah wa ibtigha'il thawab, kecuali niat ente pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtigha'i shawab, dan yang kedua untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngomong, jangan berkata kecuali, jangan beramal kecuali niat kita itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pahala begitu. Jangan sekali-kali kita beramal, jangan sekali-kali kita ngomong yang manfaat, ngomong yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa meraih pahala. Omongan apa kira-kira begitu? Omongan yang kira-kira bisa mendatangkan pahala Allah, dan omongan yang kira-kira bisa mendekatkan diri kepada Allah. Omongan apa itu kira-kira? Omongan yang manfaat. Zikir, omongan bukan zikir. Omongan itu, omongan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa mendapatkan pahala. Begitu. Sholawat omongan bukan? Omongan. Omongan kita itu bisa mendekatkan diri kepada Allah dan juga bisa mendapatkan pahala. Wala ta'mal amalan, jangan kita beramal satu amalan, yang amalan itu kecuali untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan meraih pahala Allah. Amalan apa tuh? Amalan ibadah. Kalau kira-kira bukan amalan ibadah, jangan dilakuin. Kira-kira amalan saya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira amalan saya nih bisa mendapatkan pahala Allah, apa justru sebaliknya dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita yang tahu. Maka hendaknya amalan kita, omongan kita itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.